Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu orang yang sangat tidak mampu. Rasulullah mengajak tamu tersebut ke rumah salah seorang istri beliau agar bisa dijamu selayaknya. Namun istri Rasulullah hanya memiliki air putih dan tidak bisa menghidangkan makanan yang lain. Rasulullah kemudian membawa tamunya kepada para sahabatnya seraya menawarkan, "Siapa saja yang memuliakan tamuku ini akan mendapat surga." Salah seorang sahabat yang bernama Abu Talha spontan menjawab, "Saya ya Rasulullah." Ia belum sempat berpikir apakah di rumah ada makanan atau tidak. Yang terpenting dia bisa menolong orang lain dan mendapatkan surga sebagaimana dijanjikan Rasulullah SAW. Selanjutnya tamu Rasulullah itu pun diajak ke rumahnya. Sampai di rumah ia berkata kepada sang istri, "Muliakanlah tamu Rasulullah ini." Istrinya menjawab, "Kita tidak punya persediaan makanan kecuali untuk si kecil anak kita." Tanpa berpikir panjang, Abu Talha langsung mengutarakan idenya. "Siapkan makanan itu, lalu pura-puralah memperbaiki lampu penerang yang ada di rumah dan tidurkanlah anak kita." Ketika hari sudah gelap, tamu Rasulullah itu diajak ke tempat makam. Istri Abu Talha sibuk mempersiapkan hidangan seakan-akan untuk seluruh anggota keluarganya ditambah tamu Rasulullah. Setelah makanan dihidangkan, istri sahabat itu mendekati lampu penerang rumahnya, berpura-pura memperbaikinya dan kemudian memadamkannya. Tujuannya tidak lain, agar sang tamu merasa nyaman menikmati hidangan itu sendirian, sebab porsi makanan yang ada hanya cukup untuk satu orang. Tamu itu menikmati hidangan yang ada dengan lahap, tanpa merasa ada yang janggal dalam jamuan makan malam itu. Dia mengira tuan rumah juga ikut makan bersamanya. Keesokan harinya Abu Talha menghadap Rasulullah. Ia disambut dengan senyuman lalu beliau bersabda, "Allah tertawa atau ridho dengan yang kalian lakukan berdua tadi malam." Hasilnya Rasulullah ridho dengan simbol berupa senyuman ketika bertemu Abu Talha dan menyampaikan kabar gembira bahwa Allah pun ridho dengan apa yang mereka berdua lakukan. Setidaknya ada 3 hikmah yang bisa kita petik dari kisah tersebut yang menjadi sebab turunnya surat Al-Hasyr ayat 9. Pertama, betapa Rasulullah dan Abu Talha sahabatnya memiliki jiwa penolong yang sangat mengagumkan, sehingga dengan jiwa tersebut keduanya tidak sempat berpikir apakah di rumahnya ada makanan yang bisa disuguhkan pada tamunya atau tidak. Yang penting memberi. Kedua, ketika kedermawanan sudah mendarah daging dalam diri seseorang, berbagai cara bisa ia lakukan untuk tetap bisa memberi kepada orang lain, betapapun sulitnya kondisi yang sedang ia alami. Yang ketiga, orang yang dermawan tidak pernah memikirkan tentang dirinya saat hendak memberi. Apa yang akan ia makan? Bagaimana nasibnya nanti ketika ia memberi apa yang dibutuhkannya kepada orang lain? Bahkan orang yang dermawan mungkin saja menomorduakan kebutuhan keluarganya ketika ada orang yang lebih membutuhkan. Maka pantas jika kemudian orang yang memiliki jiwa seperti ini akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di akhirat akan dimasukkan ke surganya. Sebab orang yang seperti ini lebih mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9, Allah berfirman, "Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung."